Kecelakaan maut terjadi di tol Solo Semarang, pemirsa. Pemirsa, sebuah minibus menabrak truk box, akibatnya 3 orang tewas dan 1 orang lainnya luka berat. Kecelakaan tersebut terjadi pemirsa di tol Solo Semarang, jalur A, kilometer 472.800, tepatnya di Desa Ngampon, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah pada kemarin sore. Minibus dengan nomor polisi BG 1963 OG menghantam bagian belakang truk box. Penyebab kecelakaan diduga sopir minibus kelelahan dan mengemudi dalam kondisi mengantuk. Kasus kecelakaan ini pun ditangani Satlantas Polres Boyolali. Sementara 3 jenazah korban kecelakaan berada di kamar jenazah RSUD Boyolali. Dari faktor manusianya, inilah mungkin yang kami duga memungkinkan penyebab kecelakaan tersebut. Yang pertama, kenapa kami bisa bilang seperti itu? Yang pertama, analisa kami, dugaannya karena dari nopolnya dari plat BG, yaitu wilayah Sumatera Selatan. Itu pertama. Yang kedua, untuk dilihat dari KTP-nya, untuk para penggunanya atau pengemudinya itu dari dari KTP Bekasi, sehingga dimungkinkan mereka dalam keadaan perjalanan jauh dan lelah ketika sampai di Boyolali. Di mana kita ketahui bahwasanya maksimal pengemudi itu 8 jam. Ya pemirsa, 6 hari jelang Idul Fitri, volume kendaraan arus mudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah, tepatnya di tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini mulai padat. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di ruas tol kilometer 200, tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu siang. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi, bus dan truk yang terjadi di tol Palimanan Kanci ini akibat adanya kendaraan pemudik yang mengalami mobil pemudik mogok di bahu jalan. Selain itu, kepadatan ini juga diakibatkan banyaknya truk sumbu 6 yang masih melintas di ruas tol Pali Kanci mengarah ke arah Jawa Tengah. Sementara itu, guna mengantisipasi kepadatan yang cukup parah, petugas kepolisian Satlantas Polresta Cirebon mengatur lalu lintas dan memanggil truk derek guna memperlancar suasana arus mudik di jalur tol Pali Kanci. Sementara itu pemirsa, pagi ini tol Cipali sudah mulai ramai oleh pemudik yang melakukan perjalanan arus mudik menuju Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. 6 hari menuju Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, tol Cipali, Jawa Barat sudah mulai terjadi penumpukan volume kendaraan. Kendaraan yang melintas di tol Cipali ini di hari ini dominasi dengan plat kendaraan B. Untuk mengantisipasi penumpukan pemudik di rest area, pemudik yang beristirahat di rest area dibatasi maksimal 30 menit. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait arus mudik di Cipali, pemirsa sudah ada rekan kami Yola Dwiyanti langsung dari rest area 102 Cipali. Halo, selamat siang rekan Yola, apakah sudah mulai ada peningkatan kendaraan yang hendak mudik di kawasan sana? Ya, selamat siang Pram, Arlista dan juga pemirsa. Memang benar sekali bahwa hari ini tepatnya di 6 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, ini nampaknya pemudik sudah mulai melakukan perjalanan arus mudik. Ini terlihat di tol Cipali, Jawa Barat, yang mana dari pagi tadi hingga siang hari ini memang sudah terjadi peningkatan volume kendaraan, yang mana kendaraan ini masih didominasi dengan kendaraan pribadi yang membawa muatan barang yang mereka letakkan di kap atas mobil milik mereka yang berplat kendaraan nomor B dari Jakarta. Adapun hal yang serupa juga terlihat di tempat kami melaporkan pada siang hari ini, yakni tepatnya di rest area 102A Cipali, yang mana memang rest area ini pada siang hari ini sudah mulai ramai disinggahi oleh para pemudik yang hendak beristirahat ataupun mengisi bahan bakar minyak atau mempersiapkan untuk nantinya melaksanakan ibadah sholat zuhur. Nah, di rest area Cipali ini juga petugas mengantisipasi nantinya akan ada kepadatan dari pemudik tepatnya pada tanggal 19 April hingga 21 April, yang mana diprediksi sebagai puncak arus mudik nantinya ini akan dilakukan sistem buka tutup begitu di rest area 102A Cipali ini untuk nantinya mengurai kepadatan dari pemudik. Selain itu, Pram, Arlista dan juga pemirsa, memang pihak kepolisian yang berjaga di rest area 102A Cipali ini juga memaksimalkan untuk pemudik beristirahat ini maksimal setidaknya
setidaknya selama 30 menit. Dan pihak kepolisian juga menghimbau agar para pemudik ini nantinya tidak memarkirkan kendaraan milik mereka di bahu-bahu jalan karena hal tersebut sangat membahayakan dan juga mengganggu jalannya situasi lalu lintas ini khususnya pada puncak arus mudik yang akan terjadi pada tanggal 19 hingga 21 April mendatang. Nah, untuk itu memang kami juga menghimbau kepada para pemudik nantinya ini tidak memarkirkan dan juga akan beristirahat di rest area terdekat karena memang untuk di rest area 102 Cipali ini petugas sudah menyediakan setidaknya sebanyak 700 kantung parkir. Sementara itu Arlista dan juga Pram. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Yola dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta dipadati pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya. Nah, pemirsa, pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang terus terjadi sejak pekan lalu. Sejak subuh tadi, pemirsa, antrian pemudik sudah terjadi di pintu keberangkatan dan counter check-in Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rata-rata, kebanyakan dari mereka sudah mendapatkan libur dan telah merencanakan pulang ke kampung halaman untuk menghindari kepadatan sebelum mendekati Hari Raya Idul Fitri. Rute tujuan terbanyak didominasi tujuan Medan, Bali, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang terus terjadi sejak sepekan lalu. Jika kemarin jumlah pergerakan penumpang mencapai 127.000 orang, hari ini naik 3% atau sebanyak 130.320 orang. Sementara permintaan extra flight mencapai 1.647 pesawat selama arus mudik Lebaran. Diprediksi puncak arus mudik melalui Bandara Soekarno-Hatta akan terjadi 3 hari jelang Lebaran. Ya, pemirsa, arus mudik Lebaran sudah makin dirasakan di dermaga eksekutif Merak, Banten. Kepadatan penumpang terjadi di jam-jam tertentu seperti di jam 9 hingga 10 pagi ataupun sore menjelang buka puasa. Ada aturan baru pada mudik Lebaran 2023 di Pelabuhan Merak Ciwandan. Aturan ini diantaranya tujuan Sumatera harus mudik dan balik tanggal 15 April 2023 hingga 1 Mei 2023. Kendaraan roda 4 dan mobil bus diarahkan melalui Pelabuhan Merak. Sementara kendaraan truk serta sepeda motor melalui Pelabuhan Ciwandan dan BBJ khusus truk. Satlantas Polres Cilegon memberlakukan rekayasa jalan di jalur arteri Jalan Lingkar Selatan atau jalur menuju Pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan, Banten. Ya, pemirsa, akibat penumpuknya kendaraan hingga terjadi antrian panjang truk lebih dari 2 km. Petugas pun melakukan sistem kantung parkir sementara. Ratusan truk ekspedisi tujuan Sumatera berhenti di bahu jalan ini merupakan upaya petugas menyekat dan mengantisipasi kepadatan di area pintu masuk Pelabuhan Ciwandan. Hal ini dilakukan karena Pelabuhan Ciwandan tidak memiliki kantung parkir yang memadai. Terutama kapasitas daya tampung kendaraan di Ciwandan hanya berkisar 30% jika dibandingkan dengan Pelabuhan Merak, Banten. Truk pun akan dialihkan ke pelabuhan apabila kondisi sudah mulai lenggang. Sebelumnya pada malam hari, pemudik kendaraan roda 2 serta truk logistik tujuan Sumatera dari Pulau Jawa mulai dialihkan ke Pelabuhan PT Pelindo 2 di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Para pemudik mengaku sebelumnya tidak mengetahui pengalihan ini, sehingga membuat mereka sempat ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Sedangkan menurut Kernet, seorang truk ke arah Padang, Sumatera Barat memilih Pelabuhan Ciwandan karena lebih cepat dibanding Pelabuhan Merak. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan Putu Bagus di Pelabuhan Merak dan Iskandar Nasution di Pelabuhan Ciwandan. Namun kita akan ke Putu terlebih dahulu. Selamat siang Putu, bagaimana Pelabuhan Merak siang hari ini? Apakah sudah mulai dipadati calon pemudik?
Ya, selamat siang Arlista, Pram, dan juga pemirsa. Dapat diinformasikan bahwa kondisi terkini di tempat saya melaporkan yakni di Pelabuhan Merak, tepatnya di dermaga eksekutif ini sejak pagi tadi sekiranya pukul 8 pagi antrian kendaraan cukup padat merayap, di mana dapat diinformasikan hari ini merupakan hari kedua yakni pemberlakuan delaying system atau sistem penundaan perjalanan. Artinya delaying system ini, Arlista, Pram, dan juga pemirsa, yakni penundaan perjalanan untuk menghindari kepadatan yang semakin mengular atau semakin padat sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Dan menurut pantauan kami, delaying system yang dilakukan di Pelabuhan Merak, tepatnya di dermaga eksekutif ini, berjalan dengan lancar sehingga kemacetan tidak sampai ke jalan raya atau tidak mengganggu aktivitas warga sekitar atau warga Merak khususnya. Di samping itu kami menyampaikan informasi pula Merak di siang hari ini cukup berbeda, Arlista, Pram, dan juga pemirsa, bahwa kondisi sebelumnya memang sehari sebelumnya matahari sangatlah terik, namun kondisi saat ini cukup berbeda, di mana terlihat di dalam layar kaca Anda bahwa diguyur hujan sejak pagi tadi dengan kondisi yang sangat mendung. Namun kondisi para pemudik ini tidak kalah dengan hari-hari sebelumnya, justru semakin banyak dan semakin meningkat perjalanan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Di samping itu kami juga menyampaikan informasi bahwa adanya sistem lain yang digunakan oleh para pihak terkait untuk penundaan kemacetan atau penundaan penumpukan dari kendaraan, yakni Pelabuhan Merak ini dikhususkan untuk kendaraan roda 4 saja dan juga kendaraan eksekutif, sedangkan untuk kendaraan roda 2 dan juga truk muatan besar dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan yang sekiranya jaraknya sekitar 10 km atau bisa ditempuh sekitar 30 menit dari Pelabuhan Merak ini. Dan kami menyampaikan informasi lainnya, sejak Sabtu pagi kemarin hingga hari ini, hari Minggu, sekiranya sudah ada 9.000 kendaraan yang melintas dari Jawa menuju Pulau Sumatera. Dan informasi yang terpenting yang perlu diketahui yakni tanggal 19 Maret nanti diprediksi akan menjadi puncak arus mudik di wilayah Merak ini. Sekian informasi yang kami dapatkan saat ini, Arlista dan Pram. Ya baik, kita terlebih dahulu langsung ke Pelabuhan Ciwandan. Ada rekan kami Iskandar Nasution. Iskandar Nasution, seperti apa situasi arus mudik di Ciwandan saat ini? Baik, Pram dan Arista, dapat saya informasikan sejak malam berkisar lebih dari 2 km. Hal ini memang perbedaannya adalah di Pelabuhan Ciwandan sendiri memang tidak sebanyak, hanya ada 3 dermaga yang difungsikan, tidak seperti yang ada di Pelabuhan Merak. Nah, untuk saat ini ada sebanyak 4.129 kendaraan roda 2 yang melintas menuju Pulau Sumatera, dan untuk kendaraan truk saat ini ada 1.171 unit kendaraan. Dan seperti tadi disampaikan oleh rekan kita yang di Merak, itu memang barusan juga ini Pelabuhan Ciwandan ini tengah diguyur hujan deras. Dan beberapa pengendara roda 2 tidak mempersiapkan diri untuk menggunakan jas hujan atau memang pakaian hangat gitu. Jadi karena mereka merasa tadi di Rangkas Bitung mungkin ya penumpangnya mereka tidak ada hujan, namun tibanya di sini hujan mengguyur dan mereka sempat kebasahan. Dan ini harus diantisipasi oleh para penumpang atau calon penumpang roda 2 khususnya untuk mempersiapkan diri agar nantinya untuk menyeberang ke Pulau Sumatera, Anda harus mempersiapkan diri juga untuk jas hujannya. Demikian, Pram dan Arista. Baik, terima kasih banyak rekan Iskandar Nasution langsung dari Pelabuhan Ciwandan. Sebelumnya tadi sudah ada rekan Putu Bagus langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ribuan pemudik kapal laut tiba di dermaga Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di AIS.